Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa jamaah Masjid Pondok Mutiara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita teruskan kembali pembahasan kitab Ayatul Aqidah, ayat-ayat akidah. Insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita sampai pada pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Dan pembahasan kita memang berkaitan dengan firman Allah tentang kursi, yaitu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Baik, sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, di sini beliau memaparkan ada 3 bab yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu yang pertama tentang sisi permasalahan yang sering disalahpahami oleh sebagian orang berkaitan dengan makna kursi. Kemudian pembahasan kedua adalah berkaitan dengan bagaimana ucapan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang masalah apa makna kursi itu. Dan pembahasan ketiga adalah tarjih atau kesimpulan dari pendapat-pendapat para ulama tersebut. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas tentang apa itu kursi, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca firman Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kata Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia saja. Kemudian Allah mengatakan, dialah Allah yang maha berdiri sendiri untuk mengurus makhluk-makhluknya, dan Dia tidak ditimpa rasa ngantuk dan tidak pula Dia tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan Allah mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Barulah Allah mengatakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengetahui apapun dari ilmu Allah kecuali apabila Allah berkehendak untuk memberitahu kepada makhluk tersebut. Nah, barulah kita sampai pada permasalahan inti, yaitu firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah Azza wa Jalla tidak merasa lelah, tidak merasa berat memelihara langit dan bumi, menjaga langit dan bumi itu. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Kalau Anda lihat di siaran ini, di situ ditulis dengan warna merah kursiyuhu, menunjukkan bahwa inilah yang sedang dipermasalahkan dalam pembahasan kita. Ya, kata-kata kursiyuhu, kursi inilah yang sedang dipermasalahkan dalam pembahasan kita. Ini kata beliau kursiyuhu, makna kursi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jadi problem dalam ayat ini. Pertanyaan pertama, apakah makna kursi dalam ayat ini itu adalah arsy? Karena ada yang mengartikan sebagian orang
Kursi itu maknanya arsh. Arsh itu kursi, kursi itu arsh. Arsh itu sinonimnya kursi. Apakah makna ini benar? Kemudian pertanyaan kedua, atau apakah kursi dalam ayat tadi itu maknanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Atau makna yang ketiga adalah apakah kursi itu maknanya adalah tempat kedua telapak Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketiga, apakah kalau memang kursi maknanya adalah tempat kedua telapak Allah, maka berarti ayat ini terhitung ayat sifat yang dengan itu ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua telapak. Apakah makna-makna atau pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi pikiran Anda selama ini? Ketika Anda membaca tentang kursi, apakah ada di antara Anda yang muncul pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kita paparkan tadi? Ini insya Allah yang akan kita bahas. Kata beliau, wa hadza kulluhu fi bayanil muradi bil kursi fi hadhil ayat. Ini sekali lagi hanya sekedar untuk membahas makna kursi dalam ayat ini. Amma itsbatul kursi nafsihi fa innal kursi tsabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'i jumhuris salaf. Adapun tentang apakah kursi itu ada, ini bukan pembahasan kita. Kursi itu ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan ijma' para ulama-ulama salaf menetapkan adanya kursi. Tapi yang jadi masalah, apa sih kursi ini? Ya, ini yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan sore hari ini. Taib jamaah dimulakan oleh Allah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu aqwalu ahlil ilmi fi hadzal iskal. Bagaimana ucapan para ulama-ulama tentang permasalahan ini. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika mendapati ada sesuatu yang tidak dia pahami dari ayat-ayat Al-Quran, dia kembali kepada ucapan para ulama-ulama pendahulu, para ulama-ulama salaf. Tidak dipikir sendiri dengan akalnya, nggak dikarang-karang sendiri dengan akalnya. Oh, kayaknya cocoknya maknanya ini. Oh, sepertinya cocoknya lebih pas makna ini. Tidak. Tapi kembali kepada bagaimana pemahaman para ulama-ulama salaf terdahulu. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Ini yang membedakan ciri khas, yang membedakan dakwah as-salafiyah, dakwah ahli-sunnah wal jamaah dengan dakwahnya ahlil bid'ah. Kalau dakwahnya ahlil bid'ah, konsep mereka ketika mendapati ayat-ayat yang gagal mereka pahami, itu mereka berusaha untuk memeras otak bagaimana caranya supaya ayatnya pas. Ini bukan metode salaf, ya, bukan metode yang benar. Kembali kepada pendapat para ulama-ulama salaf terdahulu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, inna su'al fahmi anillahi wa rasuli aslu kulli bid'atin wa dhalalatin nasha'at fil islami qadiman wa hadithan wa aslu kulli ikhtilafin fil usuli wal furu'. Sesungguhnya gagal paham dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber kesesatan, sumber kebid'ahan. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, munculnya kesesatan adalah karena gagal paham dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Maka kita kembali kepada ucapan para ulama salaf agar kita tidak gagal paham dalam hal ini. Baik. Di sini ada 3 pendapat dari para ulama salaf tentang makna kursi. Pendapat yang pertama mengatakan annal kursiyya huwa maudhi'u qadamaillahi azza wa jalla. Kursi maknanya adalah tempat kedua telapak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita mendapati ayat-ayat tentang sifat yang di situ terbetik dalam pikiran kita, yang namanya telapak itu ya bentuknya ada jarinya, kemudian ada bentuknya itu datar. Ini tolong dihilangkan pikiran-pikiran seperti ini. Karena patokannya sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, yaitu firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Meskipun namanya sama, Allah punya wajah, makhluk juga punya wajah. Tapi harus diyakini berbeda hakikatnya.
Allah punya tangan. Allah sendiri yang mengatakan, bukan kita ngarang-ngarang. Makhluk juga punya tangan. Tapi harus diyakini, harus ditundukkan tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Dan tidak boleh mencari tahu bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, ini untuk menekankan supaya nanti ketika Anda membaca ayat-ayat tentang sifat, Anda tidak liar. Ya, akal Anda tidak liar. Pendapat yang pertama ini diungkapkan, dipilih oleh kebanyakan para ulama seperti Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi SAW, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian As-Sudi, seorang tabi'in, kemudian Al-Qasim ibn Sallam, Al-Imam Ad-Darimi, Imam Al-Azhari, dan yang lain-lain dari kebanyakan para ulama-ulama itu memilih pendapat yang pertama ini. Adapun pendapat yang kedua, annal kursiyya huwa ilmullah, yaitu kursi maknanya adalah ilmunya Allah, pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pendapat ini muncul? Maka di sini beliau tidak mengatakan pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas, tapi di sini beliau mengungkapkan dengan kata-kata yunsabu hadzal qaul ila Ibni Abbas. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Padahal nanti ketika kita bahas lebih dalam, ini pendapat yang lemah dari Abdullah bin Abbas. Karena pendapat yang kuat dari Abdullah bin Abbas adalah pendapat yang pertama tadi, bahwa kursi maknanya adalah tempat kedua telapak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pendapat yang kedua ini, kursi maknanya ilmu, itu juga diungkapkan, dinisbatkan kepada seorang sahabat, yaitu Sa'id ibn Jubair. Ini juga tidak benar. Ya, ini juga penisbatan yang tidak benar. Lemah dari sisi sanadnya. Kemudian ucapan yang kedua, pendapat yang kedua ini, itu juga dinisbatkan kepada Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Padahal kalau Anda lihat dalam tafsir At-Tabari, beliau hanya sekedar memaparkan pendapat-pendapat para ulama, namun beliau sendiri ya tidak menetapkan pendapat beliau sendiri berkaitan dengan apa makna kursi Allah ini. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, sekali lagi itu makna yang kedua, kursi artinya ilmunya Allah. Baik, sekarang yang ketiga, di antara pendapat para ulama adalah annal kursi huwa arsyur rahman. Kursi Allah itu maknanya adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat dinisbatkan kepada seorang imam tabi'in yang bernama Al-Hasanul Basri. Padahal ini tidak sahih dinisbatkan kepada Hasan Al-Basri. Ya, yang sahih Hasan Al-Basri justru mengatakan annal kursi ghairul arsh. Ya, bahwa kursi itu berbeda dengan arsh. Kursi sendiri, arsh itu makhluk tersendiri. Dua item yang berbeda, dua makhluk yang berbeda. Nah, ini penting untuk kita pahami karena mengingat ayat kursi ini sering kita baca setiap hari. Termasuk di antara zikir yang dianjurkan untuk dibaca oleh seorang mukmin yaitu ayat kursi. Maka bagaimana jadinya kalau orang yang membaca ayat kursi namun dia sendiri nggak tahu kursi itu apa? Dikira kursi ini kursi yang biasa duduk, kursi yang ada di meja makan, kursi tamu, enggak. Ya, berbeda dengan hal itu. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti, yaitu tarjih. Ya, tarjih, ya boleh dikatakan kesimpulan dari apa yang kita bahas dari tiga pendapat para ulama tadi. Yaitu yang pertama pendapatnya kursi, kedua tempat kedua telapak Allah, pendapat kedua kursi adalah ilmunya Allah, pendapat yang ketiga kursi adalah arsyur rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana kesimpulan dari tiga pendapat ini? Kata beliau, ba'da bayanil aqwali fil matlabis sabiq yatarajjahul qaul bi anna ma'nal kursi huwa mawdi'u qadamayillahi azza wa jal. Setelah kita melihat ucapan para ulama dalam masalah makna kursi ini,
Maka kata beliau, yang lebih rojih, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yang mengatakan bahwa kursi itu adalah tempat kedua telapak Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhil ayah tu'tabaru min nususis sifat. Maka dengan itu sekaligus menetapkan bahwa ayat ini, ayat kursi ini, itu juga termasuk kategori ayat sifat, yaitu menetapkan sifat kedua telapak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditakwil ke makna-makna yang lain. Tetapkan saja Allah Azza wa Jalla memiliki kedua telapak tangan. Ya. Kata beliau, wa mimma yu'ayyidu hadat tarjih ma yali. Kenapa sih kita kok memilih pendapat yang pertama ini? Ada alasannya. Ya, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kayaknya lebih pas yang ini, bukan. Tapi ada alasan-alasan ilmiah yang itu bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa akidah kita ini bukan akidah sembarangan. Bukan akidah ikut-ikutan. Bukan akidah yang berasal dari hawa nafsu, tidak. Tapi akidah kita adalah warisan Nabi, warisan para sahabat Nabi, warisan para salafus soleh yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, di antara yang menguatkan adalah yang pertama, yaitu athar ucapan Abdullah bin Abbas tadi. Ya, kata beliau, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, al-kursi maudhi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua telapak Allah Subhanahu wa taala. Wal arsyu la yuqdaru qadruhu. Dan sedangkan arsy itu tidak ada yang tahu bagaimana luasnya arsy itu. Ya, bagaimana ukurannya arsy, tidak ada yang bisa menakar, tidak ada yang bisa menalar, memperkirakan bagaimana luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini adalah singgasana Allah Azza wa Jalla. Ya, arsy adalah singgasana Allah. Sedangkan kursi adalah tempat kedua telapak Allah Azza wa Jalla. Athar dari Abdullah bin Abbas itu ditulis oleh para ulama-ulama seperti oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Dinukil juga oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya An-Naqdu 'alal Marisi. Demikian juga dinukil oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Dan ulama-ulama yang lain juga menukil athar dari Abdullah bin Abbas ini. Kata penulis, wa hadzal qaul min Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma wa in kana mauqufan alaihi illa annahu hukmal haditsil marfu'. Meskipun ini bukan hadis ya, tapi ini ucapan sahabat. Ustadz, katanya kita ini berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Tapi kenapa ucapan para sahabat kok dijadikan dalil juga? Maka jawabannya kata beliau, iya. Meskipun ini ucapan para sahabat, tapi ini dihukumi seperti ucapannya Nabi SAW. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas tidak mungkin mengucapkan perkara gaib kecuali dia mendapatkan ilmu tersebut dari Nabi SAW. Tidak ada sumber lain. Abdullah bin Abbas mendapatkan makna kursi itu kedua telapak Allah, dia dapatnya dari Nabi SAW. Maka meskipun ini ucapan Abdullah bin Abbas, tapi dihukumi oleh para ulama, statusnya seperti ucapannya Nabi. Hukumnya seperti hadis Nabi SAW. Ya, maka harus diterima meskipun ucapan para sahabat. Kata beliau, li'annahu minal umuril ghaibiyah. Karena perkara-perkara ghaib, ya, la tudriku bil ijtihad. Itu tidak bisa dilakukan dengan usaha ijtihad, dengan penelitian atau dengan riset, nggak bisa. Urusan-urusan gaib itu hanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkara-perkara fikih itu bisa dengan riset, bisa dengan ijtihad. Seperti misalnya kita di kondisi pandemi seperti ini, para ulama-ulama melakukan riset, melakukan ijtihad, di mana mereka berusaha untuk memperkecil orang yang terpapar COVID ini dengan menjaga jarak ketika sholat, ya, dengan tetap menggunakan masker ketika sholat, ya, atau dengan tidak berjabat tangan dan lain sebagainya. Ini ijtihad, boleh kalau dalam perkara-perkara ini.
Tapi kalau dalam perkara akidah, perkara-perkara gaib, tidak boleh seorang berijtihad. Menurut riset yang saya lakukan, Allah itu ternyata begini. Loh, sampean dapat dari mana? Ya ini riset, nggak bisa, sesat itu. Harus dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi SAW. Ini menjadi kesepakatan para ulama bahwa seorang sahabat ketika berbicara tentang perkara gaib itu dihukumi seperti hadits Nabi SAW. Kata beliau yang kedua, kenapa pendapat yang pertama tadi, yaitu kursi itu maknanya adalah tempat kedua telapak Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menguatkan hal ini adalah annama ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma min tafsiril kursi bil ilmi la yathbutu min jihad. Kata beliau, riwayat Ibnu Abbas yang di situ mengatakan bahwa kursi maknanya ilmunya Allah, ini riwayat yang lemah. Kan tadi kita bilang pendapat yang kedua yang mengatakan kursi itu artinya ilmunya Allah, itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas sudah mengatakan pendapat yang pertama. Berpendapat dengan pendapat yang pertama, kursi maknanya tempat kedua telapak Allah. Maka pendapat yang kedua dari Abdullah bin Abbas ini tidak sahih. Ya, dan itu dinukil oleh para ulama bahwa Abdullah bin Abbas tidak pernah mengatakan hal demikian. Namun ada perawi-perawi yang tidak jujur, ada perawi-perawi yang tidak benar menisbatkan ucapan ini kepada Abdullah bin Abbas. Baik. Di sini disebutkan dari sisi hadis, perawi siapa, ini tidak perlu kita bahas. Silakan Anda merujuk kepada kitab-kitab tentang rijalul hadis. Seorang yang bernama Ja'far ibn Abil Mughirah. Silakan Anda merujuk kepada kitab-kitab rijal, kitab-kitab rawi seperti Taqribut Tahdzib dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, hatta inna ba'da ahli ilmi ba'da an nusiba ila Ibni Abbas tafsir al-kursi bi annahu mawdi'ul qadamain dzakara anna man qala ghaira dzalik falaysa lahu dalilun illa mujarradudz dhann. Bahkan banyak di antara para ulama yang ketika membahas tentang ucapan Abdullah bin Abbas bahwa kursi itu adalah ilmunya Allah, mereka mengatakan tidak benar. Yang benar Abdullah bin Abbas mengatakan kursi itu adalah tempat kedua telapak Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengatakan selain daripada tempat kedua telapak Allah, maka dia tidak memiliki dalil sedikit pun kecuali hanya dugaan-dugaan saja. Seperti ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, di mana mereka menolak penafsiran Abdullah bin Abbas yang mengatakan kursi maknanya tempat kedua telapak Allah, ditolak sama mereka. Kenapa kok ditolak? Berlandaskan akal. Mereka meyakini kalau itu sahih dari Abdullah bin Abbas. Tapi kata akal mereka, masa sih Allah punya kedua telapak kaki? Masa Allah punya telapak? Kan berarti ini menyamakan Allah dengan makhluk. Lagunya selalu seperti itu. Dianggapnya apabila ada sesuatu yang mirip dengan makhluk, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Ya, ini sekali lagi kegagal pahaman kelompok Asy'ariyah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, sehingga mereka banyak sekali menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal itu sahih dari Abdullah bin Abbas. Baik. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita menafsirkan kursi, lebih memilih pendapat bahwa kursi maknanya adalah tempat kedua telapak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, anna tafsirul kursi bil ilmi qaulun dhaif. Mentakwil kursi menjadi ilmunya Allah itu penafsiran yang lemah. Ya, penafsiran yang enggak dibenarkan. Dikarenakan fa inna ilmallah wasi'a kulla syai'in. Karena ilmunya Allah itu bukan hanya meliputi kursinya saja, tapi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu.
Nah, ini kesesatan Asy'ariyah. Ketika mereka menetapkan kursi itu maknanya ilmunya Allah, coba tanya kepada mereka, oh berarti ilmunya Allah sempit. Ilmunya Allah hanya sebatas kursinya saja. Padahal nanti kita sebutkan Nabi SAW mengatakan mas-samawatus sab'u ma'al kursi illa ka halaqatin mulqatin bi ardi falatin. Kata beliau, kata Nabi SAW, tidaklah langit yang 7 lapis jika dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di gurun pasir. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqah. Sedangkan arsy-Nya Allah, jika dibandingkan dengan kursinya Allah, kursi Allah itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Berarti arsy lebih luas daripada kursi. Nah, kalau Anda mengatakan kursi maknanya ilmu, ya kok cuman sedikit ilmunya Allah. Lebih luas arsy-Nya Allah daripada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Simak firman Allah dalam surah Ghafir, ayat yang ke-7. Allah mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, yaitu ya Allah, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Bukan cuma meliputi kursi saja, tapi meliputi segala sesuatu. Maka dari sini salah kalau ada orang yang mengartikan kursi itu maknanya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang salah dan tidak sahih kalau dikatakan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Alasan yang berikutnya, yang keempat, anna tafsirul kursi bil ilmi yu'tabaru min turuqil jahmiyah fi nafyi wa ta'wilin nusus. Mentakwil kursi menjadi ilmunya Allah, ini termasuk metode-metodenya lagu lamanya kelompok Jahmiyah, di mana mereka ketika menolak sifat Allah, mereka selalu menggunakan kedok takwil. Oh enggak, kita ini mentakwil kok. Kita ini mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Kalau kita menetapkan kursi maknanya tempat kedua telapak Allah, ya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka berarti kita takwil menjadi ilmunya Allah. Loh, emang makhluk gak punya ilmu? Kata mereka, punya. Nah, berarti kau menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Oh, beda ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk, beda. Lah, kenapa gak sejak dari awal kau katakan beda antara telapak Allah dengan telapak makhluk? Selesai sudah. Ya, bulat ya, ahlul bid'ah ini bulat ketika memahami sifat Allah. Kalau ditanya kuping kanan itu di mana? Mereka itu pakai cara seperti ini. Padahal tinggal pakai tangan kanan gini sudah selesai. Tapi mereka muter ke belakang gini. Oh, ini kuping kanan nih. Ini metodenya ahlul bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah enggak, menetapkan apa adanya. Kemudian yang kelima, di antara yang menguatkan pendapat kursi maknanya adalah tempat kedua telapak Allah, kata beliau, anna tafsirul kursi bil ilmi la yu'rafu fil lughati albatta. Menafsirkan kursi dengan ilmu itu enggak nyambung dari segi bahasa. Kalau takwil menyelewengkan makna ke makna yang lain, itu masih ada toleransi, artinya ya enggak terlalu sesat lah. Apabila memang masih nyambung dari segi bahasa. Saya bawakan sebuah permisalan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dibedakan antara orang yang mentakwil tapi takwilnya itu masih ditoleransi. Karena apa? Masih ada nyambungnya. Bahasanya itu masih nyambung. Adapun yang tidak nyambung, maka tidak ada toleransi, dia bisa masuk kategori kufur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, kata Syekh Utsaimin. Ada orang yang mengatakan, wallahi, inni la ashtari hubzan. Demi Allah, aku tidak akan pernah membeli roti. Ya, dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan pernah membeli roti. Thumma dhahaba ila suq,
washtara khubzan. Kemudian gak lama orang yang bersumpah tidak beli roti ini, dia pergi ke pasar, tuku roti, beli roti setelah itu. Kemudian kata temannya diingatkan, wahai fulan, tadi kau bersumpah dengan menyebut nama Allah tidak akan membeli roti. Lah sekarang kau beli roti. Berarti kau melanggar sumpahmu, harus bayar kafarat. Orang ini mengatakan, la aqsidu bil khubzi thauban. Yang aku maksud dengan roti tadi itu adalah baju. Dia mentakwil roti, maknanya menjadi baju. Maka ini nggak nyambung, nggak diterima. Tetap dia harus membayar kafarat. Ya, ini contoh yang pertama. Orang yang mentakwil sifat Allah ke makna yang nggak nyambung, maka ini kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang mentakwil tapi masih nyambung, ini ada toleransi, meskipun tetap kita katakan salah tapi nggak sampai kufur. Lalu contoh kehidupan sehari-hari, ada seorang yang bersumpah, wallahi la anamu alal firash. Demi Allah, aku tidak akan tidur di atas firash. Firash, ini kalau bahasa kita sekarang maknanya kasur. Kemudian gak lama setelah itu, orang yang bersumpah tidak tidur di atas firash ini, kemudian dia tidur di atas kasur. Tangi-tangi, bangun-bangun, temannya tadi memperingatkan, fulan, kau tadi sudah bersumpah atas nama Allah, tidak tidur di atas kasur. Sekarang kau tidur di atas kasur. Maka berarti kau harus membayar kafarat melanggar sumpahmu. Kemudian orang ini tadi mengatakan, la, oh bukan gitu. Aqsidu bil firash al-ard. Yang aku maksudkan tadi dengan firash itu bukan kasur. Tapi firash itu yang aku maksudkan adalah yaitu tanah lapang, hamparan bumi. Aku tidak akan tidur di tanah lapang, tidak akan tidur di atas muka bumi, tapi aku tidur di atas kasur. Apakah takwil seperti ini diperbolehkan? Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini firash. Firash maknanya bukan dijadikan bumi ini sama Allah kasur kabeh, tidak. Tapi firash dalam ayat ini adalah dijadikan hamparan bumi ini. Maka ini takwil yang nyambung. Boleh ditoleransi. Tapi tetap kita katakan kalau dalam masalah sifat Allah nggak ada takwil-takwilan. Ya tetap kita tetapkan apa adanya. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, ya telapak kaki, kedua telapak kaki Allah tetap kita tetapkan seperti itu. Tanpa dibayang-bayangkan dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Nah, kemudian alasan yang ke-6, kenapa pendapat kursi maknanya adalah tempat kedua telapak Allah itu pendapat yang kita pilih. Kata beliau, amma tafsirul kursi bi annahul arsh, fa inna aktsara ahli ilmi yarawna annal kursi laisa huwal arsh. Pendapat yang ketiga tadi, kalau kita mau flashback, mengatakan kursi maknanya adalah arsh. Kursi ya arsh, arsh ya kursi. Ini kata beliau salah. Arsh dewe, kursi dewe. Ini dua makhluk yang berbeda. Di antara yang membuktikan hal itu adalah firman sabda Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi memisalkan kursi jika dibandingkan dengan langit yang 7 lapis, itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Antum bisa bayangkan betapa besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Anda coba tengok ke atas, kita lihat langit yang ada di atas kita, itu masih langit yang pertama. Ada 7 lapis langit, luas luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan kursi Allah, itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Hilang cincinnya. Iya. Hilang cincinnya. Nah, perbandingan kursi dengan bumi, dengan langit seperti itu. Nah, sekarang kursi jika dibandingkan dengan arsh juga seperti itu. Arsh lebih besar lagi daripada kursi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan Allah Azza wa Jalla? Maka kita makhluk yang kecil, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tidak pantas kita menyombongkan apa-apa yang ada dalam diri kita, sedangkan kita makhluk yang kecil, tidak ada bandingannya dengan makhluk-makhluk Allah yang lebih besar. Mereka semua makhluk-makhluk yang lebih besar, itu semua tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla mengatakan alam ta'lam anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa alaihil azab. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah disujudi oleh semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi? Matahari, bulan, wan nujum, bintang, wal jibal, gunung, wasyajar, pohon-pohon, wad dawab, binatang-binatang, dan banyak manusia, mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang besar itu tunduk semua, musakhkharatun bi amri. Tunduk dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang kita sombongkan? Ya, dari ayat-ayat ini kita bisa menanamkan ya ketundukan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak lebih besar daripada matahari, tidak lebih besar daripada langit, tidak lebih besar daripada kursi, tidak lebih besar daripada arsy. Namun banyak di antara manusia yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tadi penjelasan dari makna kursi. Kesimpulannya yang benar, kursi adalah tempat kedua telapak Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat-pendapat yang lain itu tidak benar. Nah, maka dengan demikian selesai sudah pembahasan kita berkaitan dengan kursi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada pertanyaan? Tutup. Ya, pemirsa, ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Anak kira ini kita akhiri. Iya. Iya, memang tidak dipungkiri bahwa ada pendapat-pendapat yang tadi kita sebut ilmu, yang mengatakan bahwa makna daripada kursi itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi sudah dibantah oleh para ulama bahwa ketika kita memahami, mengartikan kursi itu maknanya ilmu, maka apakah kita menyempitkan ilmu Allah itu hanya seluas kursinya? Sedangkan tadi dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu itu meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Bukan cuma kursi saja. Ya, dan memang ulama-ulama tafsir itu seperti Imam Tobari, seperti Imam Ibnu Katsir, mereka itu kebanyakan menukil ucapan-ucapan para ulama-ulama, pendapat-pendapat, ya mereka nukil, mereka masukkan ke dalam tafsir mereka. Terkadang mereka beri keterangan yang rojih adalah pendapat yang ini, yang sahih adalah pendapat yang ini. Itu dikumpulkan dulu semua. Coba mungkin dicari di Ibnu Katsir, barangkali ada kesimpulan dari beliau. Kalau tidak ada, mungkin bisa dilihat pada footnote-footnote-nya biasanya. Itu tafsir Ibnu Katsir itu. Atau Quran terjemahan. Tafsir Ibnu Katsir. Ya, tadi memang sudah kita sebutkan
ada pendapat yang mengatakan ilmunya Allah, namun itu pendapat yang lemah. Dan di tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya itu tidak luput dari tafsir-tafsir hadits-hadits yang lemah. Kalau nggak salah, kitab yang Anda pegang itu bukan tafsir Ibnu Katsir yang murni, tapi itu namanya Lubabut Tafsir fi Tafsir Ibnu Katsir. Coba dilihat di halaman-halaman pertama itu Lubabut Tafsir. Judul aslinya itu Lubabut Tafsir. Bukan, ada di halaman-halaman pertama itu yang kotak itu biasanya. Judul asli Lubabut Tafsir. Di halaman-halaman awal itu kan ada editor siapa, penerjemah siapa, itu kan. Nah, itu coba dilihat di atas sendiri itu. Itu Lubabut Tafsir. Benar ya? Ya, Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Itu tafsir Ibnu Katsir yang sudah diringkas hanya diambil sebagian saja. Ya, hanya diambil sebagian saja. Ada banyak ucapan-ucapan Ibnu Katsir yang hilang di situ. Kalau Anda mau yang lebih lengkap, yang bahasa Arab. Ya, coba dilihat yang bahasa Arab itu lebih tebal daripada Lubabut Tafsir itu. Nah, itu cukup. Yang lain? Ya, cukup ya. Ya, jamaah, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Saya cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.